ini? Semuanya sehat kan? Semuanya bergembira kan? Karena apa? Karena hari ini kita akan sekolah kembali, belajar kembali. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Anak-anak yang di rumah, sebelum kita belajar walaupun secara online, berkenalan secara online, terlebih dulu kita mau ibadah dulu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat bertemu walaupun secara online. Anak-anak di rumah, misalnya di sekolah, tetap semangat karena masih bisa dikasih kita kesehatan semua. Oke, anak-anak yang di rumah, kita mau ibadah, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Anak-anak yang sudah lama, anak-anak yang lama bisa ikut bernyanyi bersama. Terus yang baru juga bisa ikut-ikutan dah untuk belajar. Biar nanti juga pasti lagunya akan bisa. Oke, yuk anak-anak yang di rumah kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak yang di rumah, yuk kita angkat satu lagi pujiannya, yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu,
pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu kepada kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Open guys. Oke, anak-anak di rumah. Hari pertama kemarin Miss Neti sudah cerita tentang apa ya? Anak-anak di rumah pasti ada yang ingat kan? Tentang cerita tentang teman kita yang orangnya baik, orangnya pintar, yang orangnya mandiri, orangnya bisa belajar sendiri, bisa menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Siapa dia? Dia adalah Samuel. Misalnya itu kemarin bercerita tentang Samuel. Samuel itu waktu masih kecil orangnya sudah pinter. Artinya dia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dia waktu kecil dititipkan di rumah Bapak Iman Eli. Tapi walaupun dia masih kecil, dia bisa membawakan dirinya di rumah Bapak Eli. Dia bisa membuat Bapak Eli hatinya menjadi senang sama Samuel. Samuel walaupun kecil, dia bisa bantu-bantu Imam Eli di rumahnya. Dia tidak mau merepotkan. Itu si Samuel. Dia juga tidak mau membuat susah orang tuanya, sehingga walaupun dia bukan di rumahnya, tapi dia tetap menjadi anak yang baik dan anak yang berani. Nah, Samuel dia juga sampai besar, dia menjadi tetap anak yang baik. Jadi anak-anak yang di rumah juga dari kecil harus belajar menjadi anak yang baik. Seperti Samuel, walaupun masih kecil, dia walaupun tidak di rumahnya sendiri, dia bisa membawakan dirinya. Dia bisa bantu-bantu di rumah orang. Nah, adik-adik di rumah, anak-anak di rumah, saat sekarang kan anak-anak kan sudah sekolah. Nah, jadi anak-anak juga harus sudah belajar jadi anak yang pintar, jadi anak yang mandiri, jadi anak yang bisa mengurus apa keperluan untuk nanti kalau kita mau sekolah tatap muka. Terus nanti anak-anak yang di rumah juga kalau udah masuk sekolah, yang masuk ke sekolah itu, yang belajar di sekolah itu adalah anak-anak seperti Samuel. Samuel itu yang dititipin ke rumah Imam Eli itu nggak ikut mama sama papanya. Yang dititipin cuma dia, tapi dia bisa. Nah, anak-anak juga nanti kalau udah masuk sekolah, mama dan papa cuma mengantar di depan sekolah. Yang masuk ke dalam kelas itu adalah anak-anak. Yang belajar di sekolah itu adalah anak-anak. Nanti kalau mama sama papa naik belajar di sekolah, siapa lagi yang mencari duit di luar rumah buat kebutuhan sekolah, buat bayar sekolah. Jadi yang belajar adalah anak-anak. Jadi anak-anak juga harus menjadi anak yang pintar. Diantar nanti dari sekolah, terus itu nyampe di sekolah, anak-anak tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis, tidak boleh manja-manja lagi karena sudah mulai sekolah. Nah, nanti anak-anak juga ada pengganti mama dan papa di sekolah, yaitu miss-missnya. Miss-missnya kan sudah dikenal. Jadi kalau ada keperluan apa-apa, anak-anak minta tolong sama missnya. Jangan minta tolong sama mama sama papa, karena mama dan papa ada di luar kelas nanti. Nah, begitu anak-anak. Jadi nanti juga anak-anak harus mulai belajar sendiri, bobotnya sendiri. Terus belajar makan sendiri, minum sendiri, jangan semuanya semuanya diinin ke mamanya mau. Terus udah harus belajar juga mempersiapkan perlengkapan sekolah. Nah, begitu anak-anak, karena apa? Anak-anak sudah mulai sekolah. Kalau di sekolah nanti kan semua diajari. Jadi anak yang pintar, jadi anak yang pandai.
Terus anak-anak juga harus mulai belajar mandiri. Begitu anak-anak ya. Jadi pesan Miss, anak-anak karena sudah mulai belajar, sudah mulai sekolah, apalagi ini sudah hari kedua, berarti anak-anak harus belajar untuk menjadi anak yang pintar, anak yang berani, dan anak yang mandiri. Begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, di hari kedua ini kita akan memperkenalkan apa perlengkapan yang ada di sekolah kita, apa alat-alat yang mau kita pakai selama kita belajar. Tentu saja banyak, ada perlengkapan untuk sekolahnya, berarti ada buku dan alat-alat tulis yang lain, dan juga nanti kita akan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah TK Pemulihan, biar nanti kalau anak-anak datang ke sini ke sekolah masuk, kalau kita nanti datang muka, anak-anak tidak bingung, tidak mengenal yang kelas yang mana, kelas mana. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan semua ruangan-ruangan dan juga alat-alat perlengkapan untuk kita belajar hari ini. Anak-anak yang di rumah, jangan lupa ya, ayat hafalan kita minggu ini masih tetap sama. Ada di Mazmur 139 ayat 14a. Ulang, Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ayo ulangin sekali lagi. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke, anak-anak yang di rumah itu ayat hafalannya jangan lupa ya, dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita belajar, kita mau tutup ibadah kita mau datang lagi kepada Tuhan. Ayo anak-anak yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak, kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh kesehatan kami kepadamu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi anak kami yang di rumah dan juga bisnis yang ada di sekolah. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Open your eyes. Anak-anak yang di rumah, hari ini hari kedua Miss mau memperkenalkan alat dan perlengkapan yang akan kita pakai di sekolah TK Pemulihan, dan juga nanti Miss akan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita ini. Kita mulai dari alat-alat perlengkapan yang kita pakai untuk belajar. Lihat anak-anak, di sini ada beberapa buah pensil. Nanti ini pensil kita untuk mau menulis. Terus ada pensil warna, ada krayon, terus ada namanya ini serutan pensil. Serutan ini untuk biar pensilnya tajam seperti ini. Terus ada juga penghapus ya, ada penghapus nih, ada penghapus, dan juga nanti ada ini lem, nanti ini untuk belajar menempel. Terus ada juga ini, ada gunting nih, nanti diajarin untuk menggunting. Terus ada buku untuk menulis ya, buku untuk menulis, dan ada juga buku kegiatan kita, buku aktivitas yang kegiatannya. Nanti di sini diajarkan tentang mewarnai, melipat, dan berbagai macam aktivitas kreativitas anak di sini diajarkan. Dan juga kita ada buku bahasa Inggris. Nanti kita ada belajar bahasa Inggris, jadi dari
dari belajar nanti kita dari mulai sekolah kita belajar bahasa Inggris nanti ya. Terus ada buku-buku yang lain seperti ini. Ada tanda berhitung ya, dan ada beberapa buku yang lain banyak, dan juga ada ini namanya alat untuk mencocok. Ini untuk cocok, nanti ini untuk kreativitas anak. Nah, udah itu kita juga di dalam kelas ada beberapa perlengkapan kelas, ada namanya ini papan tulis. Artinya papan tulis ini untuk menulis. Kalau anak-anak mau belajar, mau ini biar mengerti kan, mestinya kan harus menulis di sini dulu dengan pakai yang pakai spidol nanti. Nah, terus ada ini namanya penghapus. Nah, dan juga di dalam kelas ini ada juga namanya ini absen. Ya, absen nanti ini artinya contohnya hari ini anak-anak tidak bisa hadir, nanti tulis di sini namanya apa, dalam keadaan sakit atau izin atau absen. Jadi ada ini. Terus ada juga ini sebagai hiasan di dalam kelas kita ya, dan juga yang lain banyak. Terus kalau kita untuk belajar ada ini, ada meja, ini ada meja, mejanya ini nih, meja, ada mejanya, ada kursinya, tuh. Terus ada juga lemari tempat untuk menyimpan perlengkapan anak-anak. Perlengkapan anak di sini buku, pensil, dan yang lain-lain. Terus di dalam kelas kita ada juga nih, ada AC biar kita jangan panas dan belajar. Ada AC nih, ada AC tuh. Ada perlengkapan yang lain banyak. No, ada juga itu, ada ini namanya locker. Nah, locker itu tempat anak-anak menyimpan tas. Untuk tas dari rumah nanti disimpan di sini. Oke? Nah, itu untuk perlengkapan di dalam kelas. Selanjutnya Miss mau memperkenalkan bagian-bagian yang ada ruangan yang ada dalam TK Pemulihan. Kita mulai dari ruangan perpustakaan, tempat perlengkapan sekolah juga. Ya. Di sini anak-anak tempat menyimpan perlengkapan buku kita. Tuh, banyak. Jadi sebelum sekolah juga dimulai, ini semua sudah ada untuk perlengkapan untuk belajar. Ada ini banyak, ada alat untuk kita mau belajar. Angklung juga ada, untuk olahraga juga ada, bola seperti ini. Ini namanya ruangan perpustakaan, tempat menyimpan keperluan sekolah juga. Nah, berikutnya kita mau lihat ruangan playgroup atau kelompok bermain. Suasana seperti ini. Tuh. Ya, ini ruangan playgroup atau kelompok bermain. Terus ruangan kelas kita ada yang lagi ini ruangan kelas TKB. Ruangan kelas TKB. Tuh. Nah, Anda bisa melihat di ruangan kelas TKB ini yang TKB ya.
Terus kita mau lihat ruangan kelas TKA. Ruangan TKA. Ini ruangan TKA ya. Coba lihat ada ininya. Tuh. Anak-anak nanti kalau di sekolah biar jangan keliru. Mana TKA, mana TKB, ini TKA. Ya. Ya, berikutnya kita mau lihat ruangan kepala sekolah kita. Ayo anak-anak sini. Ini ruangan kepala sekolah. Perlengkapan sekolah lengkap dengan administrasi sekolah semuanya lengkap. Dan juga ini beberapa hadiah prestasi selama sekolah kita berdiri. Itu banyak piala-piala yang dipersembahkan anak-anak alumni dari TK kita. Jadi ini banyak prestasi yang bagus juga. Tuh. Berikutnya kita mempunyai ruangan entry, ruangan dapur. Kalau anak-anak nggak bawa minuman dari rumah bisa minta di sini di ruangan dapur. Kalau kita mau buat praktek buat masak, belajar masak untuk anak, buat bimbing buat apa ada di sini. Nanti kalau anak-anak kita masuk ada makan bersama, kita buatnya di sini nanti anak-anaknya. Nah, tuh anak tahu. Nanti kalau dari rumah anak-anak nggak bawa minuman, boleh minta di sini. Di sini disediain. Nah, kita ada juga ruangan tempat bermain mandi bola. Nih, di sini mandi bola. Cuma karena kita belum masuk seperti biasa, bolanya disimpan dulu. Nah, nanti kalau sekolah sudah normal, bolanya keluarin kita bisa mandi bola di sini. Nah, dan ini ada tempat kamar mandi. Ini kamar mandi. Nih, kamar mandi. Jadi anak-anak kalau mau buang air, nggak usah segan-segan. Nah, di sini ada jalan tahan di kelas, bisa ada di ruangannya. Terus ini ada tempat anak-anak kalau mau habis bermain atau datang dari rumah sebelum masuk kelas bisa cuci tangan di sini. Nih ada ininya, ada sabunnya. Nanti juga ada wastafnya. Gitu anak-anak ya. Nah, dan ini coba anak perhatiin ini ruangan ini nanti ruangan ini khusus untuk nanti kalau sekolah sudah normal kita di sini ada kegiatan olahraga hari Jumat nanti kita senam, terus ada untuk makan bersama juga kadang di sini. Nah, demikian perkenalan untuk hari ini dari alat perlengkapan belajar dan ruangan-ruangan yang ada di sekolah TK Pemulihan. Terima kasih, Tuhan memberkati.